Akhir Februari lalu, video ini menghebohkan jagat maya. Semua mata penduduk dunia tertuju ke Luhihi di Provinsi Kivu Selatan, Republik Demokratik Kongo. Terlihat ratusan orang menyemuti sebuah gunung dan berebutan menggali tanah. Ada yang memakai alat dan bahkan hanya dengan tangan kosong. Semua hakul yakin kalau di perut gunung tersebut tersimpan biji emas murni yang akan bisa mengubah kehidupan mereka. Dalam sekejap saja, video penemuan gunung emas ini viral. Dokumentasi seorang jurnalis memperlihatkan antusiasme warga Luhihi. Gunung emas itu telah menarik ribuan orang berbondong-bondong membawa bongkahan batu untuk dicuci, dibersihkan kotoran, dan mengekstraksi kandungan emasnya. Sebenarnya sih kalau ngelihat ada gunung emas, tiba-tiba nongol itu gunung emas dan itu dijarah sih kalau menurut gua untuk itu sesuatu yang normal ya. Maksudnya dia ngelihat gunung emas yang ada ini pasti akan dijarah dulu sih karena itu udah manusiawi lah ngelihat ada yang kayak begitunya. Jadi kalau menurut gue ini memang subhanallah, masya Allah ya. Jadi memang akhir-akhir tanda-tanda akhir zaman semua yang ada di Quran itu sekarang ini memang udah banyak yang keluar ya. Ada seperti kayak gunung emas gitu kan. Terus ada lagi di Indonesia juga ada kan di beberapa daerah gitu. Akibat video yang viral itu, pemerintah Kongo mengumumkan pelarangan aktivitas penambangan untuk menghindari penumpukan orang yang lebih besar, yang mungkin saja berpotensi menimbulkan kerusuhan dan huru-hara di desa yang berjarak 50 km dari ibu kota provinsi Bukavu. Seperti halnya benua Afrika, Republik Demokratik Kongo memang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah. Selain emas, negara yang terletak di Afrika bagian tengah juga menyimpan koltan, uranium, berlian, kobalt, dan mineral lain. Tanahnya juga mengandung minyak bumi dan gas. Pertikaian dan konflik yang sampai kini masih saja terjadi di beberapa daerah juga bersumber dari perebutan lahan dan tambang. Kalau dilihat situasi belakangan ini, apa yang dilakukan di Kongo, di mana banyak sekali masyarakat itu melakukan penambangan di sana, maka jelas di situ ada potensi tentunya. Biasanya emas itu kan dibentuk di alam itu setelah pembentukan magma. Kabar penemuan gunung emas di Kongo kembali membuka memori kepada hal serupa yang terjadi di tanah air. Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, perut bumi Nusantara mengandung logam mulia yang sangat berlimpah. Beberapa di antaranya pernah menggegerkan. Ada yang sudah ditambang secara resmi, sebagian ditinggal begitu saja. Selain diberkahi keindahan alamnya, Provinsi Papua juga dianugerahi kekayaan yang tiada tara. Salah satu mineral mahal yang dikandung di daerah paling timur Indonesia ini adalah emas. Penemuan gunung emas pertama terjadi pada tahun 1936 oleh seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy. Ekspedisi Papua yang dipimpin Dozy tidak sengaja menemukan tambang mineral di kawasan Gunung Gratsberg. Dalam perjalanannya, emas Papua dieksplorasi secara besar-besaran setelah melibatkan negara dan perusahaan raksasa. Sampai kini, Freeport Papua tercatat sebagai daerah penyumbang dan tambang emas terbesar di dunia. Emas di perut Nusantara selanjutnya berada di Provinsi Bengkulu. Daerah Lebong Tandai di Napal Putih sudah masyhur dari dahulu. Bahkan emas di puncak Tugu Monas dibawa dari daerah ini. Namun kandungan emas paling banyak justru terletak di Kabupaten Seluma. Cadangannya konon melebihi dari Papua.
Luas wilayah penimbun emas mencapai 90.000 hektar dengan potensi kandungan emas melebihi 1 juta onses. Dalam hitungan kasar, 1 onses setara dengan 280 gram. Bayangkan saja betapa banyaknya emas yang tertimbun di sekujur bukit barisan tersebut. Rasanya tidaklah mengherankan karena dari dulu Pulau Sumatera terkenal dengan sebutan Pulau Ameh alias Pulau Perca. Kalau kita lihat di Indonesia, semua wilayah, misalnya di selatan Jawa, gitu ya, wilayah pegunungan, kemudian di kawasan barat Sumatera, kemudian pada umumnya wilayah di Kalimantan, karena itu kan secara geologi wilayahnya kan sudah tua, ya sudah tua. Jadi kita akan mendapatkan tentu saja emas aluvial, emas yang ada di Jawa, gitu ya, yang sudah ditemukan di Jawa Barat, kemudian Sukabumi, lalu juga di Sumatera misalnya di Bengkulu, gitu. Mungkin masih ada tempat-tempat yang lain, tapi membutuhkan satu penelitian, satu kajian yang lebih detail lagi. Tahun 2012, 3 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dilaporkan memiliki kandungan emas, yaitu Salopa, Cineam, dan Karangjaya. Meski tak ditambang secara modern, berita tentang penemuan 3 gunung ini pernah menghebohkan. Tanda bahwa sepetak tanah Pasundan itu menyimpan emas terkuak lagi pada awal Januari lalu. Warga Tasikmalaya dibuat geger dengan penemuan lubang tambang emas. Kali ini terletak di Desa Cihaur, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Lubang penambang emas dengan kedalaman 7 meter membuat warga yang mengetahuinya tergiur untuk mendatangi lokasi. Ada yang yakin di lubang itu tersimpan harta karun. Sebagian yang lain menduga kalau lubang itu bekas galian yang sudah dikeruk. Khawatir terjadi hal yang tak diinginkan, pihak kepolisian mendatangi lokasi sumur untuk ditutup dan tidak boleh ada aktivitas penggalian. Kabupaten Bogor juga diyakini memiliki kandungan emas yang sangat besar. Yang paling terkenal adalah penambangan rakyat yang terletak di Gunung Pongkor. Tambang emas Pongkor dimulai dengan eksplorasi logam dasar timbal dan seng di bagian utara Gunung Pongkor oleh geolog Antam mulai 1974 hingga 1981. Meski sudah dikelola BUMN, masyarakat tetap berbondong untuk menambang secara tradisional. Mereka yakin kalau di dalam perut Gunung Pongkor tersimpan emas yang sangat dahsyat. Kegiatan tambang emas bawah tanah di Pongkor disebut-sebut yang terbesar se-Jawa. Cerita tentang penambang yang terkubur di dalam tanah menghiasi cerita. Sampai kini, tambang itu masih berjalan. Tambang atau gunung emas yang pernah menghebohkan juga ditemukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pertambangan ini dikenal sebagai tambang emas 7 Bukit Banyuwangi atau Tumpang Pitu. Tak main-main, aset Tumpang Pitu berdasarkan standar Joint Ore Reserve Committee memiliki kualitas yang luar biasa. Dengan estimasi 99 juta ton biji dengan kapasitas produksi 2,8 juta gram emas dan 136 juta gram perak per tahun. Angka yang sangat menggiurkan. Sebenarnya kalau untuk fenomena penemuan gunung emas di Kongo, atau bisa dikatakan itu di dalam Arab itu disebut dengan Kitab Al-Qurot ya. Di dalam Kitab Al-Qurot pun juga itu ada yang dinamakan dengan Sungai Al-Qurot yang memang sudah ada pada zaman ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, di dalam keterangan bahkan lisannya beliau sendiri mengatakan jika Sungai Al-Qurot itu mengering, di situ adanya tanda-tanda akhir zaman, yaitu tanda-tandanya adanya kiamat kubra. Tetapi kalau untuk pertambangan emas yang ada di seperti Papua gitu kan, terus di Tasikmalaya atau di manapun yang disebut dengan pertambangan emas real lahiriah, itu memang asli dari alam. Nantinya manusia akan menemukan satu tempat di mana lokasi emas-emas bisa diambil dengan sangat mudah
dan jumlahnya amat banyak. Itu terjadi ketika sungai Eufrat yang ada di timur tengah mengering. Saat itulah nampak bongkahan-bongkahan emas yang akan membuat mata manusia terpana. Lebih lengkap, begini bunyi hadisnya. Pada hadis yang lain juga diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, hampir tiba masanya. Sungai Eufrat surut menyingkapkan pembendaharaan emas. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana kajian fikih dan tauhid menjelaskan antara fenomena ditemukannya gunung emas dengan mengeringnya sungai Eufrat sebagai salah satu tanda datangnya hari akhir? Sebenarnya di dalam surah Al-Qiyamah memang disebutkan ada keluar tanda-tanda apabila keluar emas di dalam tanah dikeluarkan. Makanya pertambangan mengambil dalil dari situ. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara mengaitkan dengan tanda-tanda kiamat, iya. Karena tanda-tanda kiamat kan ada dua, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar ya kita sudah paham, datanya Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Atau bahkan yang paling dekat itu adalah apabila matahari terbit di tempat yang tidak semestinya atau kebalikan. Nah kalau berbicara tentang ini, ya itu termasuk bagian daripada tanda-tanda kiamat. Dan kita sih berharap kalau kita melihat segala sesuatu itu fenomenanya untuk mengingat kepada kematian, akhirat itu bagus. Namun secara teoritik, penemuan gunung emas di Kongo dan mengeringnya sungai Eufrat yang mengalir sepanjang 2.781 km dengan volume air mencapai miliaran kubik per harinya mustahil terjadi dan dikait-kaitkan. Lagi pula ratusan tahun silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sungai Eufrat belum memperlihatkan tanda-tanda akan mengering. Namun beberapa waktu belakangan para ilmuwan menemukan fakta baru bahwa sungai Eufrat mulai mengalami defisit air hingga 144 juta kubik. Dan jika terus berlangsung, tinggal menunggu waktu saja mengering. Ketika itukah kiamat akan datang? Mengeringnya itu sungai Eufrat termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Maka kalau saya sih pesan-pesan buat semua pemirsa agar supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana. Jadi pesannya untuk semua, di saat ada hal duniawi seperti di Kongo terjadi fenomena gunung emas, alangkah lebih baiknya kita jangan sampai ingin mendapatkan harta tersebut. Justru kita harus jauhi, dan tanda-tanda kiamat kubro ini untuk kalian semua juga gak usah khawatir, gak usah bahwa kiamat kubro akan terjadi dalam waktu dekat ini, wallahu alam, karena yang namanya kiamat itu termasuk di dalam rukun iman. Jadi itu bisa dikatakan masih gaib, dan gaib itu kita tetap harus percaya. Pokoknya kita harus bisa lebih meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Allahu alam, semua yang gaib kembali berpulang kepada Allah. Bila pun Rasulullah memberi isyarat dan tanda, kita wajib mempercayai. Namun harus melihat semuanya secara utuh dan menyeluruh. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang meragukan dan menyesatkan.